Halo Sobat Arista, kembali lagi di channel Arista Group bersama saya dengan Tri Yuniar Sulistyo dari Hyundai Margonda. Kali ini saya akan mereview salah satu produk Hyundai yang sedang ditunggu-tunggu masyarakat saat ini, yaitu Hyundai Stargazer. Yang di sebelah saya ini adalah tipe style. Lalu apa saja fitur-fitur yang ada di tipe style dan perbedaannya dengan tipe prime ataupun di bawahnya ada trend. Oke, sekarang saya akan tunjukkan pada bagian depan ada apa saja. Pertama sekali, pada bagian depan sini kita bisa lihat kalau dari atas turun ke bawah ini ada kami menyebutnya adalah DRL dan lampu position lamp. Bedanya apa? DRL itu ada sebelah kanan dan kiri. Kanan dan kiri, lalu di tengah ini ada position lamp. Ini akan menyala segaris ketika, pertama, DRL akan menyala ketika sedang drive. Walaupun mesin menyala, tapi belum drive, dia tidak akan menyala. Lalu kemudian, ada position lamp ini akan ikut menyala ketika lampu utamanya akan menyala. Jadi dia akan full menyala di malam hari ketika lampu ini menyala, atau ketika kita menghidupkan fitur auto pada lampu. Nah, ketika kita mungkin sedang ada di terowongan, melewati terowongan dan dia aktif, maka ini akan menyala keseluruhan karena lampu ikut menyala. Pertama. Lalu kedua, ketika kita turun ke bawah ada grill. Ini berwarna hitam. Berwarna hitam ini hanya ada di tipe yang prime dan tipe yang style. Kalau nanti bertemu dengan tipe trend dan aktif, dia akan senada dengan body berwarna putih sampai bawah. Kemudian turun ke bawah, untuk tipe di bawah ini akan berwarna hitam pada bagian sini. Oke, lalu kita akan melebar ke samping. Pertama ada di headlampnya. Oke, untuk pada bagian headlampnya dia dibagi 3 bagian. Ini untuk tipe yang tipe prime dan tipe style ini. Oke, pertama bagian atas ini adalah untuk lampu sein. Lalu lampu utama ini adalah di bagian sini dan bagian bawah ini ada fog lamp. Dan lampu utama ini pada bagian pada tipe yang prime dia sudah ada high beam assist. Ketika nanti kita butuh cahaya lebih, dia akan otomatis menyala pada untuk lampu jauh nih. Ketika lampu jauh itu menyala, lalu di arah berlawanan kita ada lampu yang menyala juga dari kendaraan lain, dia akan otomatis akan mati. Nah, itu dia fiturnya hanya ada di tipe prime. Oke. Setelah itu kita coba lihat di bagian samping ada apa saja. Oke teman-teman, kita lihat tampilan Stargazer dari tampak samping, dan inilah tampak samping dari Stargazer. Kalau dari samping dia seperti ada satu lengkungan dari bawah sampai atas, dan memang ini adalah konsep dasarnya dia. Makanya kalau kita lihat tipe prime yang punya tutun colornya itu nggak berikut dengan pilarnya. Karena apa? Inilah yang mau ditonjolkan sama Stargazer. Jadi dia kalau pilih yang tutun color, dia tidak akan ikut warna hitam. Itu alasannya. Oke, setelah itu saya akan jelaskan pada bagian bawah. Stargazer ini memiliki ukuran velg itu 16 in dengan profilnya 205/55 ring 16. Saat ini di provide dengan ban Kumho. Nanti nextnya mungkin sama dengan yang kereta. Lalu kemudian pada bagian samping ini ada tombol keyless entry, ada di bagian kiri dan kanan, bagian depan nih, pintu depan maksud saya. Ini ketika kita akan masuk, kita hanya cukup menekan dan langsung masuk. Kenapa bisa? Karena saya sudah punya kuncinya, saya bawa kunci. Kalau tidak ada kunci berarti tidak bisa. Cara menguncinya pun kita tinggal tekan saja dan dia akan mengunci dan melipat, sudah auto retract juga. Dan untuk tipe yang style dan prime itu dia sudah chrome ya, dilapisi dengan chrome bagian depan dan belakang. Secara keseluruhan tidak ada berbeda, hanya yang tadi saja. Tapi untuk pada tipe yang trend dia ukurannya sama 16 in, tapi memiliki tipe kembang yang berbeda, tidak tutun color seperti ini.
dia masih alloy tapi yang warna silver. Dan sangat berbeda ketika nanti ada tipe yang aktif, dia hanya 15 in dengan velg kaleng ya, kita sebut velg kaleng ditambah dengan dop. Oke, saya rasa bagian samping cukup, kita kembali ke belakang. Baik teman-teman, ini adalah Stargazer dari tampilan belakang. Untuk tipe yang style dan yang prime tidak akan jauh berbeda, bahkan sampai tipe yang trend. Karena apa? Dia memiliki LED seperti huruf H menyambung seperti ini. Ini ada di tipe prime, style, dan masih ada di tipe trend. Bedanya, tipe trend itu bagian depan position lampnya yang tidak ada, hanya DRL-nya aja. Kalau untuk tipe aktif tidak ada sama sekali. Oke, selanjutnya kalau kita lihat di tampilan belakang ya, dia belum punya defogger memang. Tapi untuk di Jakarta, apalagi atau di Indonesia, tidak terlalu membutuhkan karena kita iklimnya tropis ya, jadi tidak banyak dibutuhkan, makanya tidak dipasang. Lalu kemudian turun lagi ke bawah, di sini sudah ada kamera belakang. Kamera belakang dari tipe prime dan ini style sudah ada, dan dilengkapi dengan sensor parkir ada 3 buah. Biasanya itu hanya 2 buah dari brand lain, tapi di Hyundai itu dipasang 3 buah agar lebih presisi untuk ketika kita gunakan kamera belakang dan mundur, jadi lebih aman. Untuk keseluruhan tampilan antara tipe prime dan style itu tidak jauh beda, dan tipe trend. Kalau untuk aktif ada sedikit berbeda, dia akan warna hitam di sini. Dan ini tidak akan ada nyala LED-nya. Dan di sini ada lampu sen dan lampu mundur. Oke, hanya itu yang bisa saya review di bagian belakang. Mungkin kita bisa lanjut masuk ke dalam untuk fitur di bagian interior. Oke, sekarang kita sudah ada di bagian kabin Stargazer. Lalu ada apa saja yang bisa saya ceritakan ke teman-teman nih? Oke, pertama kita coba dari pintu ya, sebelah pintu ya. Sebelah pintu ini standar, dia ada untuk window. Bagian jendela driver itu sudah otomatis. Lalu biasa ada kunci untuk penguncian pintu, dan ini untuk retract-nya si spion masing-masing dan pengaturannya. Dan berbeda dengan yang Hyundai Creta, Hyundai Stargazer walaupun tertinggi dia belum punya audio Bose ya, jadi dia masih OEM dari Hyundai punya, dan kualitasnya tetap bagus. Tapi kalau Bose itu otomatis kita bicara ke premium, dan di Stargazer itu dia hanya standarnya audio dari Hyundai 6 speaker. Kemudian dari kursi yang saya dudukin, kursi ini masih woven ya, walaupun dia sudah tipe style, berbeda dengan yang Creta. Di tipe style itu juga sudah kulit, tapi untuk di Stargazer seperti ini woven. Tapi kalau tipe yang prime sudah seperti bahannya yang ada di Hyundai Creta, itu hanya ada yang di prime. Untuk style ke bawah seperti ini woven. Kemudian untuk adjust untuk tempat duduk saya, ini masih bisa maju turun naik turun maksud saya. Kemudian kita ke setir. Di setir ini ada konsol bagian kanan kiri. Di kiri otomatis untuk audio, yang sebelah kanan untuk si klasternya. Kalau untuk pengaturan dari si setirnya sudah teleskopik sama dengan yang Creta. Kalau saya lihat dari tombolnya pun sama dengan Creta tipe yang style ya. Mungkin kita bisa lihat tampilannya. Lalu kemudian dari head unitnya ini kita memiliki 8 in ya. Ini cukup untuk jarak pandang kita dengan besar 8 in ini, jadi cukup kita jangkau juga, cukup untuk pandangan kita juga. Kemudian turun ke bawah, untuk yang tipe style ini berbeda dengan prime. Kalau prime itu sudah otomatis AC-nya, kalau yang di style ini masih knob, masih manual, pengaturannya masih manual semua. Itu berbeda dengan yang tipe prime. Kalau tipe prime itu semua otomatis dan touchscreen. Turun ke bawah itu di sini ada untuk tipe yang style belum ada ya, belum ada untuk wireless charging. Wireless charging itu hanya ada yang di tipe prime.
Yang tipe style tidak ada, beda seperti kereta. Kereta sampai tipe trend itu sudah ada wireless charging. Tapi untuk Stargazer dia hanya ada di tipe prime. Kemudian di sini ada untuk USB audionya. Lalu ada power outletnya di sini. Turun ke bawah ini ada tuas transmisi. Tuas transmisi ini ada P, R, N, D dan dilengkapi sama seperti dengan Stargazer ke Sport atau S. Karena apa? Kenapa? Karena untuk mesin dan transmisi itu sama dengan yang dimiliki Hyundai Creta. Kemudian untuk tipe yang style masih disematkan drive mode sama dengan tipe prime. Tampaknya yang tipe trend pun sama seperti kereta ya, dia nggak akan ada drive mode-nya. Drive mode itu apa aja? Sama seperti kereta, dia ada ekonomis, ada yang biasa atau convert, ada yang sport kalau butuh akselerasi lebih. Lalu kemudian dilengkapi sama yang smart. Smart ini tergantung dari RPM kita. Ketika RPM kita akan tinggi, dia akan berubah menjadi sport. Kalau RPM kita rendah, dia akan menggunakan mungkin di standarnya atau di ekonomis. Oke, jadi sama dengan kereta. Kalau turun ke bawah, nah ini Hyundai Stargazer ini masih memakai konvensional ya. Dia masih memakai tuas untuk handbrake-nya. Dan di sini juga sudah ada, masih ada armrest dilengkapi dengan tempat penyimpanan. Oh ya, tempat penyimpanan pada Stargazer ini cukup banyak ya, bahkan banyak. Kalau dihitung itu ada 30 tempat penyimpanan. Kita bisa lihat tempat penyimpanannya ini banyak banget nih. Bahkan di bagian sini, samping masing-masing pintu sampai belakang pun masih banyak. Lalu kemudian apa yang bisa saya ceritakan lagi di bagian depan? Ini tempat penyimpanan ini kita ada yang hidden lah, tersembunyi lah, dan ini juga bisa berfungsi ya. Di sini juga ada dilengkapi lah. Kita bisa taruh handphone di sini. Kalau penumpang bagian kiri mungkin mau nonton sesuatu atau sedang menikmati sesuatu di sini, mungkin ukuran sampai 8 in masih nyaman lah, tidak akan jatuh, berdiri atau menyamping. Oke, lalu kemudian saya naik ke atas. Nanti bisa dilihat juga bagian atas ini mirip dengan kereta juga, tapi untuk tipe yang style ini tidak dilengkapi dengan ROA. Pada bagian atas ini ada tombol B dan SOS. Tombol apa ini? Ini adalah tombol Bluelink. Sama seperti kereta, Stargazer pun dilengkapi dengan Bluelink. Dan di sini juga sama, ada dua tombol. Tombol B ini untuk Bluelink dan SOS. Fungsinya adalah tombol B ini terkait dengan masalah di kendaraan. Jika ada kendala di kendaraan, kita bisa minta bantuan pada tombol B. Bluelink nanti akan terhubung langsung ke Bluelink Center dan akan dibantu. Kita butuh apa di situ. Lalu kemudian salah satunya lagi ada tombol SOS. SOS ini terkait dengan emergensi ya. Seperti misalkan kita butuh ambulan, kepolisian, mungkin pemadam kebakaran, pokoknya yang terkait dengan emergensi kita tinggal minta bantuan di tombol SOS. Untuk lampu pada kabin ini masih kuning. Kemudian dia pada bagian penumpang aja yang ada kacanya. Kalau untuk kereta kanan kiri sudah ada. Oke, tampaknya saya sudah cukup menjelaskan bagian depan. Kita coba ke bagian belakang. Kalau kita masuk ke bagian belakang, tadi bagian depan ini sudah saya setel dengan kondisi saya berkendara ya. Tinggi saya 174, saya setting seperti ini. Kalau di belakang tidak ada penumpang, mungkin saya seperti ini jaraknya yang saya atur. Dan ini masih bisa mundur nih, maksimum ke belakang seperti ini. Nah, tapi kalau misalkan di bagian belakang juga ada penumpang, mungkin saya akan atur mentok ke depan dan masih space-nya untuk lutut saya masih sangat jauh ya dan nyaman. Reclining-nya pun cukup nyaman. Sampai seperti ini, tergantung dari penumpang belakang setinggi apa dan senyaman apa mereka. Dan kemudian di bagian tengah ini ada tarikan untuk membuka. Nah, bisa kita gunakan, dan kenapa di sini tidak ada cup holder. Nah, ini sebenarnya untuk kenyamanan kita ya saat kita pakai armrest ini. Jadi nggak ada lubang di sini. Lalu lubang ini tempat kita taruh
untuk minuman kita kemana? Nah, ada di samping sini. Bagian pintu masing-masing ada penggantinya. Dan di sini juga masih ada kantung. Makanya tadi saya cerita kita punya ada 30 bagian penyimpanan seperti ini, termasuk cup holder ya. Dan ini kokoh ya. Kemudian kalau saya lihat bagian depan, nah saya bisa bercerita di sini ada 2 tingkatan untuk menyimpan seperti handphone misalkan. Tapi di sini tidak ada. Berbeda dengan yang tipe Prime. Kalau tipe Prime itu di bagian sini juga ada kantung, dan di bagian kiri atau di belakang penumpang bagian depan itu dia akan ada mejanya, hanya bagian kiri. Tapi untuk yang tipe Style seperti ini. Lalu di bagian konsol tengah ini ada 2 USB yang bisa kita gunakan untuk mencharge handphonenya. Setelah itu handphone bisa kita taruh di sini, ada tempat menyimpannya, atau kita bisa selipkan di sini. Kemudian kita naik ke atas, di sini ada AC double blower. Jadi sudah terkonfirmasi untuk Stargazer itu yang tipe Prime, tipe Style sampai tipe Trend itu sudah murni double blower. Dengan arti dia sudah ada evaporatornya, jadi benar-benar dingin. Kecuali yang tipe aktif. Tipe aktif itu dia juga punya kipas tanpa evaporator, jadi dia hanya mengisap udara dingin dari depan lalu disirkulasikan ke bagian belakang. Hanya yang tipe aktif, itu saja bedanya. Tapi dari tipe Prime, Style, dan tipe Trend itu ada evapnya seperti ini, jadi dingin dengan pengaturan knob seperti ini sampai 3 level. Lalu untuk pegangan bagian atas ada terlipat 1, 2, dan 3 bagian kiri. Nanti bisa dilihat. Oke, kita coba ke bangku bagian ketiga atau baris ketiga. Oke, kita akan masuk ke baris belakang. Tapi semudah apa naik Stargazer ke bagian belakang? Mari saya coba perlihatkan. Pertama nih, untuk masuk ke bagian belakang itu hanya cukup untuk membuka baris kedua itu dengan one touch folding. Kita dorong, dia langsung terbuka. Dan kita mudah untuk masuk, dan ini space-nya ini lumayan luar biasa luas ya, jadi kita nggak terlalu sempit untuk masuk ke dalam. Dan untuk masuk ke dalam nanti bisa dilihat ada grip di sini untuk pegangan kita masuk ke dalam. Saya sudah ada di bagian baris ketiga nih, bangku ketiga. Oke, kalau tadi yang lihat saya cara naiknya pegang sesuatu itu ada di grip sini, Bang. Ini grip untuk masuk, tapi untuk keluar nanti kita bisa pegangan di sini. Dan ini terkait yang saya bilang tadi, kita punya tempat penyimpanan 30 buah karena di bagian belakang juga ada. Bahkan nanti di sebelah kanan saya juga sama, lebih lebar juga. Dan yang paling penting untuk bagian belakang itu dari jarak kepala saya ke atas, saya 174. Dan tadi yang di depan sudah saya atur kenyamanannya, dan di bagian belakang masih tersisa lumayan cukup luas ini. Kalau saya tarik, nah ini masih 4 jari lah, 4 jari saya itu masih cukup luas lah ya, apalagi kalau memang di belakang hanya anak-anak. Ini sangat nyaman, sangat luas, karena untuk kompetitor lain pun kalau boleh dicek, kita memang untuk bagian kabin itu bisa lebih luas dari mereka. Kenyamanannya pun ditambah satu lagi, untuk Stargazer ini bangku bagian belakang masih bisa di reclining, nah atau dengan tegak. Ini adalah posisi tegaknya dia. Kita bisa reclining seperti apa, seginikah, atau paling rebah, tergantung nanti dari bagasi kita pakai seperti apa. Kalau masih tidak ada muatan, mungkin bisa paling reclining atau paling belakang seperti ini, atau kita punya muatan di belakang, kita bisa lebih tegak lagi. Dan ini nggak mengurangi dari jarak lutut kita ke bagian depan. Nah, pada bagian belakang ini sampai tipe Style pun dilengkapi sama ada power outletnya. Jadi orang di bagian belakang pun dia punya cara untuk ngecharge dari gadgetnya dia. Dilengkapi ini sampai tipe yang Style, di Prime ada, di Style ada.
Ini kantong-kantong tadi saya bilang. Kita lihat bagasinya. Kita coba buka bagasi pada bagian belakang. Ini hanya punya tombol saja ya, tidak seperti biasa, tapi dia sudah tombol. Tapi memang belum power tailgate. Cukup dibantu dengan suspensi tipe seperti ini. Kenapa? Karena ini bobotnya ringan, tidak perlu dibantu dengan elektrik. Nah, ini yang tadi saya setting bagian belakang nih, yang sudah saya dudukin. Pada saat saya ukur bagian tempat duduk ini, tempat saya nyaman, dan ini untuk pada reclining yang paling maksimal seperti ini. Tapi kalau saya atur seperti ini, bagasi ini cukup untuk 5 galon masuk seperti ini. Dan di pada bagian bawah ini masih ada kompartemen lagi untuk menaruh barang-barang seperti ini. Ada segitiga dan P3K, entah itu payung bagian sini atau sepatu. Jadi memang banyak kantung-kantungnya. Dan kita lihat apakah kursi ini ketika direbahkan itu seperti apa, rata dengan lantai kah? Mari kita lihat. Dan dia benar-benar rata, katakanlah rata lantai lah ya. Dan space-nya ini akan lebih besar untuk taruh-taruh barang. Lalu kalau benar-benar butuh lebih luas lagi dan hanya driver saja membawa barang, kita bisa pada bagian depan ini kita bisa rebahkan lagi seperti apa? Sebentar. Ini benar-benar seperti rata lantai ya, walaupun sebenarnya sih secara sudut ada sedikit menyudut ke atas. Tapi memang ini benar-benar rata lantai menurut saya. Bisa dilihat seperti apa kondisi ketika bagian belakang atau bangku paling belakang dan baris kedua itu diratakan. Bagian mesin Stargazer itu sama persis dengan yang ada pada Hyundai Creta. Dia memiliki tipe mesin Smart Stream punya Hyundai, dan dia memiliki 115 tenaga kuda dengan torsi 144, sama persis dengan yang dipakai oleh Hyundai Creta. Jadi untuk mesinnya pun, komposisinya pun sama dengan mesin Hyundai Creta. Oke, inilah tampilan cluster pada Hyundai Stargazer. Lalu apa bedanya dengan tipe yang Prime? Karena ini adalah tipe yang Style. Oke, tipe yang Prime dan Style pada umumnya bedanya nih sebenarnya pada tipe Prime itu dia memiliki fitur ADAS ya, Advanced System Driving System ya, sama seperti yang ada di Hyundai Creta. Tapi apa saja yang dimiliki Style bisa kita lihat di bagian menu cluster ini. Pertama adalah bantuan pengemudi. Bagian pengemudi ini hanya ada volume peringatan, tinggi, sedang atau rendah. Kemudian lalu klasternya ini adalah pemilihan tema. Temanya seperti ini, atau kita mau pilih manual, merah, biru. Kalau tautan ke mode ini berarti nanti tertaut sama mode berkendara, apakah dipilih yang sport, ekonomis, atau yang comfort. Oke, lalu kemudian kita lihat ada ke bagian lampu. Lampu ini ada iluminasi, kita bisa kurangi supaya kontrasnya dia nggak terlalu terang, supaya kenyamanan mata kita. Lalu lampu sen sekali sentuh, ketika kita sentuh sen ini mau berapa kali dia menyala, berapa kedip, 7 kedipan, 5 kedipan, atau 3 kedipan. Lalu kemudian ada di kecerahan lampu, di level berapa kecerahan lampunya. Di sini bisa juga dinonaktifkan. Lalu ada lagi waktu tunda lampu depan. Jadi ketika mesin mati, kita lampu kita setting di auto. Ketika mesin kita matikan, lampu akan tetap menyala ketika mesin mati, tapi hanya beberapa detik. Itu untuk menerangi jalan kita saja. Setelah sekian detik dia akan otomatis mati. Itu waktu tunda lampu, bisa diaktifkan, bisa juga tidak. Nah, hanya itu aja di bagian lampu. Lalu pintu ini ada kunci otomatis ketika diaktifkan saat pindah gigi atau saat mulai berkendara, atau diaktifkan sama sekali, jadi kita kunci pintunya secara manual. Lalu ada lagi fitur buka kunci otomatis. Nah, tadi kalau mengunci, sekarang membuka.
membuka kunci otomatis itu ketika kita pindah ke P dia terbuka kunci pintunya, atau saat kendaraan kita matikan baru kuncinya terbuka, atau kita nonaktifkan, jadi kita manual untuk mengunci pintu atau membuka unlock pintunya. Kemudian ada remote window. Remote window control ini maksudnya pada bagian driver ini, window ini kita bisa buka pakai remote. Remote-nya itu seperti ini. Nanti kita bisa praktekkan fitur apa yang ada di remote. Nah, ini bisa kita buka nih window pada bagian driver. Caranya gimana nanti kita tampilkan. Kemudian ada kenyamanan. Kenyamanan ini ada rear occupant alert. Jadi ketika kita sudah akan keluar dari kendaraan, nanti kita diingatkan di situ buat cek ada apa di belakang, ada yang tertinggalkah atau tidak. Interval service nanti kita bisa atur interval service kita. Kalau Hyundai itu kan mulai dari kereta Stargazer per 15.000, jadi kita bisa diingetin di sini. Welcome mirror itu ketika kunci pintu dibuka atau ketika pengemudi mendekati dengan membawa kunci, maka mirror ini si lampu lampu spion kita akan terbuka otomatis. Kemudian ada wiper belakang otomatis. Nah, ketika kita pindah ke R atau reverse, gigi mundur, si wiper ini otomatis akan aktif. Biasanya itu kalau sedang hujan, jadi kita nggak perlu repot-repot nih. Nah, itu bisa kita aktifkan atau tidak. Nah, hanya itu aja untuk kenyamanan. Dan satuan efisiensi bahan bakar kilometer per liter atau liter per 100 km. Kemudian ada satuan tekanan ban. Kita mau pakai apa? PSI, kPa atau bar. Tergantung biasa menggunakan apa. Lalu kemudian terakhir nih kita bisa reset apa? Reset yang tadi kita setting. Oke, setelah di kendaraannya kita akan kembali beralih ke remote-nya. Ada apa aja di remote-nya? Sebenarnya sama persis seperti yang ada di Hyundai Creta. Pertama, dia bisa mengunci, pasti. Kedua, bisa membuka. Lalu kemudian ada di bagian bawahnya ini dengan logo dan tulisan hold. Fungsinya apa? Sama seperti kereta, dia bisa menghidupkan dari remote. Kita coba ya. Pertama nih, kita klik yang lock, lalu kita tahan yang hold, dia akan menyala. Lalu matikannya kita cukup menghold aja, lalu dia akan langsung mati. Lalu untuk paling bawah ada hold juga, tapi dia punya gambar bagasi belakang. Itu ketika kita hold, dia hanya membuka kunci pada bagian belakang saja. Fungsinya apa? Ketika mungkin kita sendiri berbelanja gitu, belanjaan kita banyak, kita cukup aktifkan yang hold sini. Jadi hanya pada bagasi bagian belakang yang bisa dibuka. Tapi untuk pintu bagian samping tidak bisa dibuka. Itu untuk safety kita, supaya kalau kita lagi sibuk di belakang, nggak ada orang lain, tidak ada orang lain yang mengganggu kita atau ngambil barang kita dari bagian samping atau depan. Lalu kemudian ada satu fitur lagi. Pertama, dia bisa membuka kaca jendela pada bagian driver dengan remote dan menutupnya kembali. Caranya gimana? Kita lebih dekat lagi. Oke, fitur ini untuk membuka kaca pada bagian driver. Caranya gimana? Kita cukup menahan, kalau buka seperti buka buka unlock dari pintu, kita tahan sampai dia terbuka. Kalau kita lepas, dia pun berhenti. Kalau mau dilanjutkan, ditahan lagi sampai dia terus membuka. Nah, ini bisa membuka jendela bagian driver saja. Lalu gimana cara menutupnya? Cukup tekan atau hold di locknya aja, sama seperti mengunci pintu. Jadi sekalian mengunci, sekalian menaikkan si jendelanya yang terbuka. Caranya kita coba. Kalau kita lepas, dia akan berhenti seperti tadi. Lalu untuk lanjutkannya, kita tinggal tahan lagi. Oke, itu fitur dari remote-nya saja, seperti Hyundai Creta. Jadi Hyundai Creta dan Hyundai Stargazer memiliki fungsi remote yang sama. Terima kasih. Oke teman-teman, itu review saya untuk Hyundai Stargazer tipe yang style. Jika masih ada pertanyaan,
atau masih butuh jawaban dari fitur-fitur atau tipe-tipe Hyundai Stargazer, bisa berkunjung ke Hyundai Margonda bertemu dengan saya, atau bisa by WhatsApp di nomor yang nanti akan tertera di sini atau di deskripsi. Dan tonton terus channel Hyundai Arista Group untuk lebih banyak mendapatkan informasi tentang kendaraan Hyundai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.